Shalom jemaat Tuhan, shalom. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Hari ini hari yang luar biasa, cuaca cerah dan kita bersuka cita untuk datang ke rumah Tuhan, amin. Bertepatan hari ini juga keluarga kita, yang lain teman, saudara kita merayakan Hari Raya Imlek. Dan hari ini kita juga mau bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kita yang merayakan Imlek, Tahun Baru Cina. Gongsi, Pak Choi, Sinen Choir untuk kita semuanya, amin. Haleluya. Dan hari ini kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 dan ayat 2. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami nyatakan hanya kepadamu Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Hanya Engkau yang layak Yesus. Haleluya.
Kami puji Engkau Tuhan, dan Allah kami yang hidup. Menyembahmu, Penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa, ku cinta Kau. Dengan imanmu katakan, Aku memuji-Mu. ini hati kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Aku Ini pujian kami yang terbaik, kami bawa ke hadirat-Mu Yesus. Hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Kami mencintai Engkau lebih dari segalanya.
Engkau Tuhan. Tidak. Kami mau serukan saat ini Bapa, hanya Engkau yang terbesar dalam hidup kami. Haleluya. Lebih besar Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Amin Tuhan. Amin Yesus. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus katakan di dalamku, di dalamku sorak-sorai bagi Raja kita, Yesus Tuhan Allah. Haleluya Tuhan, haleluya. Engkau Allah yang maha besar, Allah yang maha akbar, Allah yang maha kuasa. Kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, bahwa umat Tuhan bisa melintasi lautan, bahwa umat manusia bisa dibangkitkan, bahwa umat manusia yang Kau cintai bisa diselamatkan dan bisa disembuhkan, dipulihkan, dibangkitkan dan memperoleh kemuliaan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Karena kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, dari dulu sekarang dan selama-lamanya. Allah kami dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dunia, keadaan, situasi boleh berubah, kami mungkin bisa berubah, tetapi Tuhan kami tidak pernah berubah dalam kasih dan kesetiaannya. Terima kasih Tuhan, bahwa pagi ini kami diingatkan oleh Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar. Engkau adalah Tuhan yang patut dipuji dan disembah. Engkau adalah Tuhan yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah ibadah kami hari ini Tuhan. Kami mau bersuka cita di rumah Tuhan. Kami mau bangga bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami mengabdi dan berbakti hanya kepada Engkau saja Tuhan, Allah yang maha besar. Diberkatilah umat Tuhan, diberkatilah kami yang mengambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan. Dan kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Sukacita kami adalah sukacita kemenangan dari anak-anak Tuhan. Kami membuka ibadah ini di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan Amin. Haleluya. Tetap berdiri saudara, mari kita akan angkat pujian yang menyatakan
Tuhan besar dalam kita. Katakan kanan kirimu, Tuhan besar di dalam kita. Haleluya. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kedalaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir berdahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat dadaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Sama-sama serukan namanya, Yesus.
saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah kasih-Mu mengalir dalam hati dan hidup kami saat ini, di tempat ini Tuhan. Haleluya Bapa. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin Tuhan. Amin Yesus. menghiasi hati dan jiwaku. Benar Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
ku merasa Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena keteduhan di dalam hadirat-Mu, karena ketenangan di dalam Engkau. Kami selalu rindu untuk menikmati waktu-waktu ini. Terima kasih Bapa, kami telah memuji, kami telah meninggikan Engkau. Dan saat ini kami mengarahkan hati kami, berbicaralah Allah. Urapilah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur karena kami siap dan kami memohon lingkupan perlindungan kuasa darah Yesus atas kami semua yang akan mendengarkan firman kehidupan yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara yang kekasih. Shalom semua. Puji Tuhan. Kyonghi ya, selamat tahun baru untuk mereka yang merayakannya, selamat tahun baru. Dan juga saat ini mereka semua yang sedang online. Beberapa di antara kita tidak bisa hadir, tetapi banyak yang mengikuti ibadah online kita. Kyonghi semua di mana saudara berada, Tuhan Yesus memberkati tahun-tahun kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya mau saudara-saudara semua menerima kekuatan untuk dipersiapkan Tuhan. Dan saya mau semua kita akan mengaminkan dan ikut di dalam kegerakan ini. Karena ini akan terjadi, ini sedang berlangsung. Dan gereja Tuhan mau tidak mau, suka tidak suka, terima tidak terima, kita harus ada. Dan sikap yang terbaik adalah kita menanggapinya dengan iman. Beberapa hari yang lalu saya ada pelayanan ke Serpong, saudara. Beberapa hari yang lalu. Dan saya terkejut. Serpong berbeda seperti Bogor, karena setelah itu kami ke Bogor juga berbeda. Berbeda dengan Bandung. Rupanya Serpong itu kalau saudara cari uang kertas, sudah mulai susah. Sampai ke warung kecil cari uang kertas, sudah mulai susah. Saudara tahu artinya? Sekarang keuangan sedang diarahkan kepada uang digital. Saudara boleh lihat di Google, perjalanan digital Indonesia. Sekarang semua diharapkan masyarakat akan identitasnya, KTP-nya nggak pakai KTP kertas tapi KTP digital, maka seluruh keuangan akan digital. Saya ke Serpong kemana-mana susah cari duit. Ke Alfa untuk nuker, istilahnya gini, oke, saya mau saya mau istilahnya tarik tunai. Dia bilang nggak ada Bu, kami cuma ada 200.000. Siang gini Alfa 200.000, susah. Mau tidak mau Indonesia sedang bergerak, bangsa-bangsa sedang bergerak, dipersiapkan untuk masuk kepada semua serba digital termasuk uang kita. Seperti berapa minggu yang lalu saya katakan, saudara, saya bersyukur, saya bangga kepada saudara-saudara yang tetap setia baca Alkitab. Baca Alkitab terus, karena saya jamin, saya pastikan Alkitab akan hilang di dalam masa-masa ke depan. Bila pemerintahan antikris berdiri, jangan harap saudara dapat Alkitab. Jangan harap handphone saudara ada aplikasi Alkitabnya. Jadi mulai saat ini rajin baca Alkitab, penuhilah pikiranmu dengan Alkitab. Ngerti nggak ngerti, masukkan, karena Roh Kudus nanti akan bekerja mengingatkan. Saya mau kita menangkap ini dan bersikap benar, bertahan di masa yang sukar. Baik saudara-saudara yang kekasih, kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat 33 sampai dengan yang ke-40. Kejadian 41 ayat 33 sampai 40. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat demikian.
yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Saudara, saya mau saudara melihat firman Tuhan ini bukan sebagai apa yang telah terjadi di waktu yang lalu, tetapi ini firman Tuhan yang sedang Tuhan katakan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Kisah ini dimulai, saudara-saudara, ketika Firaun, seorang penguasa besar pada saat itu, di mana Yusuf berada di bawah penguasaannya, dan saat itu dia sedang ada di dalam penjara. Dia mendapatkan sebuah mimpi. 2 mimpi, tapi dua-duanya dia tidak bisa menerjemahkannya. Memang dia adalah raja, dia tidak berhak menerjemahkan mimpi itu. Tetapi dia punya tukang-tukang sihir, dia punya ahli-ahli jambi, dia punya orang-orang bijaksana, orang pandai di daerah itu. Dan mereka semua tidak dapat mengartikan mimpi itu. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, di akhir zaman ini akan bangkit orang-orang yang diurapi oleh Tuhan untuk memahami apa yang terjadi di masa depan. Dan tidak banyak orang tahu hikmatnya itu berasal dari Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika tidak ada yang bisa menerjemahkannya, maka kemudian dipanggillah Yusuf untuk menerjemahkan mimpi itu, karena 2 orang, yaitu tukang anggur dan tukang roti, mendapatkan mimpi waktu mereka di penjara. Yusuf menerjemahkan dan mimpi itu terjadi 3 hari kemudian. Maka ingatlah seorang dari antara mereka yang diangkat, dikembalikan posisinya akan Yusuf. Dia berkata, ada seorang yang mampu menerjemahkan mimpi, yaitu namanya Yusuf, seorang tahanan, orang Yahudi. Dan akhirnya dipanggillah, saudara-saudara. Slide berikutnya. Yusuf kemudian mengartikan mimpi. Dan Yusuf mengatakan bahwa saat ini akan ada masa 7 tahun kelimpahan luar biasa. Tetapi setelah itu berhenti, akan masuk kepada masa kekurangan yang luar biasa, sampai orang lupa kepada nikmatnya kelimpahan tahun sebelumnya. Dan itu masa kelaparan yang luar biasa. Lalu Yusuf berkata, baiklah raja menunjuk seorang yang bijaksana, orang yang berakal budi untuk mempersiapkan masuk masa itu. Lalu Firaun berkata, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Saudara-saudara, ada orang bilang kalau penuh dengan roh Allah harus bahasa roh sering-sering. Satu kali saya ketemu dengan seseorang dan berkata, ibu, saya pernah pergi ke satu persekutuan, satu gereja, dan semua di situ bahasa roh. Saya malah ketakutan. Bahasa roh bukan untuk membuat orang merasa iri. Bahasa roh bukan untuk membuat orang merasa dia lebih saleh, lebih hebat dari kita. Bahasa roh tujuannya untuk membuat orang semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika bahasa roh membuat orang menjadi takut, berarti ada sesuatu yang salah di dalam pemahamannya. Saudara-saudara, saya mau bicara tentang ini.
sesuatu hal yang jarang sekali dibahas. Seorang yang penuh dengan Roh Kudus akan mampu mengelola keuangannya. Sekali lagi, seorang yang diurapi oleh Roh Kudus akan memiliki hikmat mengelola keuangannya. Bukan sekedar kecakapan di dalam pelayanan, tetapi hikmat untuk mengelola keuangannya. Saudara, di dalam tradisi China ada tradisi ini, di mana kalau Imlek anak-anak akan seneng pakai baju merah dan tanpa sungkan-sungkan mereka pergi kemanapun untuk minta angpao. Ya, dan orang-orang tua yang sudah diberkati Tuhan akan bagi buat mereka. Hari ini saya akan berbicara tentang keuangan. Mengapa? Saya mau saudara punya fondasi yang benar berkaitan dengan masa yang akan datang. Di masa-masa yang sulit itu. Kita baca di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saya mau saudara menangkap firman ini untuk mempersiapkan diri, untuk kita siap menghadapi masa sukar itu. Prinsip harta kerajaan Allah. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan bahwa pengaturan uang yang benar merupakan satu syarat utama untuk dipakai Allah bagi hal-hal yang lebih besar. Kalau saudara mau keuangan saudara lebih besar, saudara mau dampak saudara lebih besar, saudara mau pengurapan saudara lebih besar, perhatikanlah hal ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil berkaitan dengan pengaturan uang, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya harus memberikan awasan kalau saudara gelisah saat ini. Saya bisa memahami. Dan kita semua harus belajar untuk bilang, Tuhan, saya mau dikoreksi. Mengapa? Kalau saudara gelisah, karena pelajaran-pelajaran, pengalaman hidup tentang pengaturan uang telah berjalan dan saudara pelajari puluhan tahun, lalu saudara punya prinsip, lalu saudara punya cara, lalu saudara punya pola, dan itu adalah pola masa lalu yang telah diberi oleh pengalaman, yang telah diajar oleh dunia. Saya tidak menyalahkan, tetapi hari ini kalau saudara mau jadi orang besar nanti, siapkan, bongkar semua fondasi yang dibangun oleh dunia tentang uang, yang telah dibangun oleh pengalaman tentang uang. Orang tua ngomong tentang uang, bongkar, lalu kita taruh fondasi kerajaan Allah yang kekal, taruh di dalam pikiran kita. Karena ini juga membongkar saya berkaitan dengan uang. Maaf, kalau saudara lihat orang-orang yang diurapi tetapi tidak becus, tidak beres dalam penanganan uang, maka kita harus berhenti dan berdoa, Tuhan, saya butuh pengurapan Roh Kudus untuk saya bisa mengatur uang, sehingga saya bisa menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, menjadi orang besar. Prinsip kedua, cara kita menggunakan uang merupakan pantulan atau cerminan siapa sesungguhnya yang kita percayai, kepada siapa kita setia. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah
yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Prinsip yang ketiga, kita harus bertanggung jawab dan mengatur dengan setia atas harta milik Allah. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, harta milik Tuhan, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saya mau menjawabnya dengan mudah begini, membuat saudara lebih mudah begini ya. Oke, saya mohon Indah bisa maju ke depan. Pak Johan bisa maju ke depan. Muter sini dah, sini. Sini, baik. Indah sini. Saya mau membuatnya menjadi mudah buat saudara. Ya, dengan ayat ini. Jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, harta milik Allah, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ada Pak Johan. Dan Pak Johan ingin memberi buat Indah. Di dalam konsep pikirannya begini, saya akan memberi untuk dia, tapi saya mau dia bekerja. Saya mau dia mengelola uang ini. Silakan Pak. Silakan Indah terima. Bisa kelola uang ini yang dipercayakan oleh Pak Johan? Bisa? Oke, kamu terima itu dan kamu kelola ya. Seandainya Pak Johan sudah tahu ketika dia memberi uang itu di otaknya, dan ini prinsip, ada upah. Betul enggak? Iya dong, ada upah. Betul Pak, kalau Bapak memperjuangkan pasti ada upah. Nah, ini prinsip. Lalu, oke Indah, silahkan menjalankan itu. Tetapi, di dalam pelaksanaannya, Indah tidak setia. Dan hasil ini tidak ada hasilnya. Kira-kira Pak Johan akan memberikan upahnya atau tidak sebagai harta miliknya Indah? Kira-kira tidak. Pak Johan bilang gini, ya sudah, makanlah uang itu, tetapi engkau tidak mendapat apa-apa lagi setelah itu. Saudara paham? Ini ayat itu. Jika kita diberi oleh Allah kemampuan melayani, diberi oleh Tuhan waktu untuk Tuhan, diberi oleh Tuhan kelebihan di dalam keuanganmu, diberi oleh Tuhan kemampuan bercakap-cakap untuk menguatkan orang lain, tapi engkau tidak kelola itu dengan benar, apakah itu akan ditambahi oleh Allah? Tidak. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, hartanya Tuhan, kamu tidak setia kelola, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara paham? Baik. Saudara-saudara, tadi saya mau pakai uang saya, tapi nanti saudara bilang, Bu Rosi ngasih buat Indah diumumin kemana-mana, dilihat di online. Pak Johan untuk itu, silakan. Silakan. Saudara paham maksudnya? Paham. Silakan duduk. Ya. Habis ini jangan pada lari ke Pak Johan ya. Bagian saya mana Pak Johan? Saudara mengerti maksudnya? Nah, ini prinsip. Ini sebuah prinsip penting untuk saudara tahu bahwa syarat utama untuk dipakai oleh Allah untuk melakukan hal-hal besar, tangani keuanganmu. Ada yang bilang, Bu, saya baru bisa persepuluhan 10.000, berarti, oh ya 10.000 saya paham. Lanjutkan. Allah nggak pernah lihat
nilai. Tetapi dia lihat bagiannya itu punyanya. Kemudian saudara-saudara, lanjutkan, selanjutnya, slide berikutnya. Sekarang kita masuk. Hikmat dari penuh dengan roh Allah, yaitu bijak mengelola keuangan. Di dalam Kejadian 41 ayat 32 sampai 36. Sampai 2 kali mimpi itu diulang bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah segera melakukannya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari orang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan ini memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa oleh kelaparan itu. Prinsip Alkitab di dalam pengaturan keuangan. Yang pertama, ayat ke-32. Aturan rohani tidak bisa dilanggar. Iman, percaya, Allah sudah merancangkan. Allah sudah menetapkan. Menetapkannya apa? Firman Allah di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara-saudara, akan datang masa yang sangat sukar dan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan harus punya aturan rohani untuk tetap percaya dalam kendali Tuhan di masa sukar itu. Prinsip yang kedua, ayat 33 sampai 34. Aturan sumber daya manusia. Aturannya adalah seseorang yang penuh dengan roh Allah dan memiliki akal budi yang telah dibaharui di dalam pengaturan keuangan. Dia penuh dengan roh dan dibaharui akal budinya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Saudara-saudara, semua pemerintahan diangkat oleh tangan Tuhan. Sampai kepada masalah Yusuf pun akhirnya Yusuf yang terpilih. Itu ditetapkan oleh Tuhan. Tidak ada orang lebih bijaksana, tidak ada orang yang lebih berakal budi daripada Yusuf pada saat itu. Ada orang bilang begini, kapan saya menjadi orang bijaksana? Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, yes, amin, percaya. Tapi saya sudah, Roh Kudus di dalam saya enggak, Bu? Iya, di dalammu. Tapi kok saya masih suka jatuh bangun di dalam dosa? Itu akal budi yang harus diperbaharui. Bedakan hidup di dalam dosa dan jatuh di dalam dosa. Dulu kita hidup di dalam dosa dan kita diperbudak oleh dosa. Tidak bisa kemana-mana. Saya melayani orang sampai saya bingung, saudara. Pinter 5 bahasa. Dia memiliki kemampuan untuk menjadi seorang negosiator. Hebat ngomongnya. Waduh, dia orang yang sangat pandai, lulusan pandai mahasiswa, keluar negeri 5 negara. Sekarang hidupnya susah. Malesnya luar biasa. Gak tahu kenapa bangun tidur nih. Dia bilang, hari ini emang aku harus kerja ya? Bangun tidur. Bisa bilang gitu. Bangun tidur. Dia bilang gini, aduh aku capek banget, aku pengen tidur-tiduran. Saudara, orang yang diikat oleh dosa, dia akan memiliki
hal-hal yang membuat dia terikat, juga kemalasan. Diikat saudara-saudara. Dan beberapa kasus orang-orang ini setelah Tuhan Yesus masuk, Roh Kudus masuk di dalam hatinya, dia mulai terbuka baru sadar, saya telah melewati tahun-tahun dengan cara begini. Bodohnya saya. Dibuka. Allah berkata, ilah-ilah zaman yang telah menutup dia. Saudara-saudara, jadi kalau saudara yakin Roh Kudus di dalam kita, amin. Kenapa kita masih jatuh? Kita tidak lagi hidup di dalam ikatan, tapi bisa jatuh. Kalau jatuh, bangkit lagi. Tuhan berkata, engkau tidak akan membiarkan aku tergeletak sampai nggak bisa apa-apa. Ketika jatuh, pegang tangan Tuhan, berdiri lagi, lanjut jalan lagi. Jatuh lagi, pegang tangan Tuhan, berdiri, ampun Tuhan, saya tobat, jalan lagi. Karena setiap jalan engkau sedang maju. Jatuh, berhenti sebentar, tapi langkah lagi, itu maju. Daripada terus tinggal di dalam dosa. Jadi kalau saya masih belum bisa, Bu, belajar. Itu akal budi yang dibaharui. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah terus, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Aturan yang ketiga, yaitu aturan keuangan di dalam ayat 34. Baiklah juga tuanku Firaun membuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 atau 20% dari hasil tanah Mesir. Hari ini saya mau bicara kepada saudara-saudara, pendapatan saudara-saudara 20% simpan untuk masa kesusahan. 20%. Ada yang buat modal? Minta Tuhan gimana menghitungnya. Pola makan sederhana, pola makan. Kalau engkau bertambah hartamu, gaya hidupmu jangan ikut bertambah. Kalau dulu saudara makan sama oncom, sama lalap sambal terasi sudah nikmat. Ketika saudara sudah kelebihan, tiap hari saudara keluar ke restoran, salah. Akan ada masa sukar, saya kasih tahu. Kalau kita nggak siap gini, anak-anak kita kasihan. Jadi kita harus mengajar. Kalau engkau bertambah gaya hidup keuanganmu, jangan bertambah gaya hidupmu. Sisihkan 20% untuk masa itu. Sisihkan. Petunjuk Alkitab tentang keuangan, slide berikutnya, adalah menjaga pandangan yang benar akan kepemilikan. Ingat, semua kekayaan kita berasal dari Tuhan. Kita adalah pengelola, bukan pemilik. Saya baru beberapa hari yang lalu ngobrol dengan seseorang lewat telepon, bukan jemaat. Aduh Bu, benar-benar Tuhan baik Bu, aduh Tuhan baik. Sekarang saya mendadak kaya Bu, tanah saya dibeli sama orang, kira-kira harganya 3M, tapi orang itu bayar 5M. Hebat banget Tuhan, bisa. Saya sekarang jadi orang kaya Bu, puji Tuhan. Ibu tahu dulu kan saya kayak apa? Aduh bener loh Bu, namanya kalau ngerawat orang tua, kita pasti diberkati Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, pasti ada upahnya, amin. Itu saya terima sebagai upah Bu, amin. Tapi kenapa? Suami saya bilang, kok kamu sekarang pelit ya? Loh Bu, kenapa sekarang saya jadi pelit ya? Padahal duit saya banyak loh. Dulu saya nggak punya uang ini, saya harus catering, masak dari pagi, bikin bakso dan segala macam, susah. Sekarang saya jadi pelit. Kenapa ya Bu? Ini loh yang dibilang, kalau orang nggak sadar siapa pemiliknya, itu iblis tuh nyeretnya nggak kerasa. Padahal ini sudah pelayan. Saya bilang gini, oke, saya mau tanya. Itu kamu punya warung.
Bayar kontrakannya berapa? Gratis, Bu. Oke. Jadi kamu mengelola warung itu gratis dan hanya modal masakan-masakan? Iya. Saya bilang stop, jangan pelit. Karena itu bukan sifatnya Tuhan. Hati-hati. Kamu sedang masuk dalam jeratnya Mammon. Hati-hati, jangan pelit. Jadi ya Bu, sekarang kalau ada orang minta, aduh, saya sakit hati Bu. Kenapa? Itu ya ada orang pinjem sama saya. Aduh, orang rajin Bu ke gerejanya. Pinjem sama saya 4 juta, nangis-nangis ke rumah. Oh, nangis. Saya jadi kasihan. Saya bilang sama suami saya, kamu yang ngadepin. Suaminya ngadepin. Oh iya Bu. Sebentar ya, saya panggil istri saya. Suaminya gak bisa ngomong. Dipanggil istrinya bilang, aku udah tahu, kamu gak berani kan bilang enggak sama dia, kamu asong-asongin sama aku, ini teman dekatku, gimana aku ngomongnya? Gimana? Akhirnya dia bilang, ya sudah, berapa? 4 juta, saya kasih Bu, saya pinjemin. Ibu tahu nggak? Saya mau minta balik, dia lebih galak daripada saya yang pinjemin duit. Aduh, ya ampun. Dia bilang gini, kamu tahu nggak? Kalau saya nggak ada ya nggak ada. Namanya pelayanan ya. Jangan begitu sama saudara seiman. Tahu nggak? Kalau kamu aduh Bu, lebih galak, sakit hati saya sama dia. Makanya sekarang saya jadi pelit. Hati-hati. Tuhan memberi kita pengalaman-pengalaman, bukan untuk membuat kita makin pahit. Tuhan memberi kita pengalaman hidup, bukan membuat kita makin kecewa, makin banyak dengan orang, bukan. Tapi untuk belajar bagaimana punya hikmat. Oke, saya tuh gini-gini konselor ngurusin duit juga, saudara-saudara. Oke, gini, warungmu gratis, oke. Jalan puji Tuhan, Tuhan berkati. Kamu mau warungmu diberkati? Mau Bu. Sekarang semua hasil daripada warung lakukan untuk bantu orang, untuk sosial, untuk pekerjaan Tuhan. Semua hasil dari situ. Kamu kelola keuanganmu untuk hidup dari situ. Dari uang tabunganmu. Kamu ambil, sisihkan yang tabungan dan yang untuk hidup hari-hari, kamu hidup dari situ. Tapi untuk ini, lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk bantu orang, dan saya yakin Tuhan akan berkati. Oh iya ya Bu ya, iya ya, jangan pelit. Nah, saudara-saudara, yang kedua, menjaga pandangannya tepat akan keamanan. Kita harus meletakkan kepercayaan dalam Tuhan dan bukan pada kekayaan kita. Hati-hati terhadap motivasi, prioritas, dan alasan yang tidak murni dan tidak alkitabiah mengenai menabung, seperti khawatir dan menimbun karena ketidakamanan atau ketamakan. Saudara, kita tabung. Jangan alasannya takut nanti anak saya miskin. Jangan. Itu enggak alkitabiah. Kita nabung, persiapkan. Jangan alasannya nanti takut kelaparan di masa tua. Enggak, itu enggak alkitabiah. Kita menabung. Saudara tahu kebenarannya, Tuhan berkata akan ada masa-masa yang sukar dan saya harus mempersiapkan diri. Itu alasannya benar. Berikutnya, keputusan mengenai masa depan harus dibawa dalam doa dan berserah kepada kehendak Tuhan. Bu, saya mau kerja. Menurut Ibu ini pekerjaan saya dari Tuhan enggak? Pekerjaanmu apa? Pekerjaan saya dagang listrik. Ini dari Tuhan enggak? Tidak ada pekerjaan yang tidak dari Tuhan, kecuali pekerjaan yang tidak halal. Pekerjaan yang benar-benar dilakukan dengan hatimu itu dari Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan maksimal, manage itu dengan benar. Ya, banyak, ini bukan dari Tuhan Bu, saya masih tunggu pekerjaan yang lain. Salah, lakukan itu. Jangan cari-cari, Tuhan sudah kasih kok. Saya pengennya di bank Bu, bukan jualan listrik. Berarti bukan cari kehendak Tuhan, cari kehendakmu. Ngerti? Lakukan apa yang kau dapati dengan tanganmu, lakukan, Tuhan berkati. Nah, jangan membeli dari tabungan. Kalau punya tabungan jangan dikorek-korek, ya. Biarkan saja di situ. Kecuali kalau Tuhan ngomong secara khusus, saudara gelisah luar biasa untuk sebuah alasan. Hindari investasi yang berisiko tinggi.
Jangan cari kaya dengan instan. Engkau akan terjerat di dalam banyak hukuman, banyak masalah. Jangan. Mengawasi prioritas, jadikan kerajaan Allah sebagai investasi nomor 1. Tadi loh, Tuhan, Engkau yang terutama di dalam hidupku. Selalu kita harus menjadikan Tuhan yang nomor 1. Di dalam Efesus 6 ayat 16. Dan terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Di dalam peperangan rohani, di dalam kehidupan kita, terimalah pedang roh. Saudara, pedang itu ada 3 macam, tentara Romawi. Ada satu pedang gede, dan harus dipegang 2 tangan. Itu berat. Wah, berat sekali. Pedang ini tidak akan dipakai dalam pertempuran Romawi. Mengapa? Karena mereka pasti mati. Karena pedang ini berat, harus pakai 2 tangan. Dan pedang ini hanya dipakai ketika latihan. Anak-anak Romawi belasan tahun mereka harus belajar mengokohkan otot-otot mereka berlatih dengan pedang ini. Lalu ada pedang yang kedua. Panjang, ringan, bagus. Pedang yang kedua. Tetapi itu tidak efektif. Mengapa? Karena terlalu panjang. Jadi biasanya dia tidak menebas musuh dengan benar, hanya melukai dari pinggir. Melukai dari pinggir. Nebasnya begini, karena terlalu panjang. Itu pedang yang kedua. Dan pedang yang paling ditakuti dalam bahasa Yunani adalah makaira. Pedang Romawi yang mengerikan, brutal. Kalau orang sudah tusuk dia puter, dan di dalam perutnya orang bisa acak-acak, brutal, ngeri. Jadi orang-orang ketika perang dengan pedang Romawi, mereka akan lihat mereka akan pakai pedang apa. Itu pedang 48 cm, enggak sampai 50 cm, pendek, tetapi itu langsung nancep kepada musuh, berhadapan dekat. Dan ini bentuknya. Ini adalah pedang yang paling mengerikan. Dan di dalam peperangan rohani ditulis di situ bukan pedang yang gede, yang berat, bukan pedang yang panjang, bukan itu, tetapi makaira. Pedang brutal yang mengerikan. Bentuknya seperti ini dalam bahasa aslinya. Hebat ya Tuhan kita. Kenapa? Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Slide berikutnya. Firman Tuhan yang dilakukan, ditaati adalah senjata mematikan kuasa kegelapan. Wow, saudara-saudara, begitu saudara pakai firman Tuhan yang dilakukan, itu iblis kalah, saudara. Itu mematikan, makaira. Pedang brutal yang mengerikan bagi musuh. Bukan hanya baca Alkitab, bukan hanya mengucapkan, tetapi melakukan firman. Ucapkan sama-sama bawahnya. Logos adalah kata-kata firman. Sekali lagi, logos adalah kata-kata firman. Rema adalah firman yang rema adalah logos, rema, logos, rema, rema, logos. Oke, sekarang bangkit berdiri. Mari kita mempraktekkan sederhana tentang logos dan firman. Praktekkan sederhana. Oke, bangkit berdiri ya. Baik, cari teman. Cari teman sebelah lah ya. Cari teman. Oke, mari kita logos dulu. Slide berikutnya, logos. Baca Ratapan 3 ayat 41. Baca. Marilah ayo. Mana logosnya? Mana remanya? Tadi saudara sudah baca kan? Sekali lagi baca logos. Ratapan 3 ayat 41. Rema? Rema gimana? Angkat tangan. Ya, kita arahkan hatimu, tanganmu kepada Tuhan, arahkan. Nah, di dalam ibadah ketika kita mengangkat tangan artinya apa?
berserah, berarti mengagungkan Tuhan. Jadi kalau pimpin pujian Ibu Ruth, nanti ya lihat nih mereka angkat tangan atau enggak. Ya Kevin, Ibu Santi, ya Mas Antoni, lihat ketika kita mengangkat tangan, wah kita sedang memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Nah, oke. Sekarang logos yang kedua. Baca Sakaria 14 ayat 13. 1, 2, 3. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar pada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya. Nah itu rema. Saudara melakukan, itu rema. Benar? Rasanya gimana? Agak sedikit beda nggak? Waktu diucapkan dengan pegang tangan. Ya kan ada kekuatan ya kan? Nah, sekarang kita masuk kepada logos yang berikutnya. Mika 7 ayat 16, 1, 2, 3. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Gimana? Remanya gimana? Tutup mulutnya saudara. Tutup mulut, jangan banyak ngomong. Tutup mulut. Telinganya tuli. Kalau orang gosip, tutup mulut. Telinga tuli, aku nggak denger. Amin. Amin. Nah sekarang masalahnya ini gampang Bu. Angkat tangan, haleluya. Pegang tangan, haleluya. Tutup tangan, haleluya. Slide berikutnya. Logos. Remanya mana? Remanya mana? Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Saudara tahu, ketika saudara mengasihi musuh, maka itu pedang Mikaela. Itu menakutkan bagi kuasa kegelapan. Saudara nggak usah dalam nama Yesus, setan keluar ya, setan keluar. Nggak usah begitu, nggak usah. Itu saudara tinggal melakukan firman Tuhan, setan kocar kacir semua. Amin. Amin. Yang kedua, logos. Baca Markus 11 ayat 25. 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah ini dia. Saudara mau dijawab doa oleh Tuhan? Mau? Apa katanya? Ampunilah dahulu kiranya orang yang menyakiti hatimu. Amin. Ini rema, makanya kenapa saudara banyak tengking setan. Rasanya kok saya keikat sama setan. Nah, rema sekarang lakukan, amin. Pedang roh, gunakan itu. Setelah yang berikutnya, logos. Amin. Nanti kolektor. Kolektor ya. Berilah, maka kamu akan diberi. Jangan takut saudara-saudara, jangan takut. Ya, silakan duduk. Saya mau katakan ini penting buat saudara. Sebelum kita masuk kepada kesimpulan, hal-hal penting yang harus diwaspadai sepanjang perjalanan hidup kita. Kesulitan dan penderitaan. Ulangan 8 ayat 23. Ayat 2 sampai 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, kalau saudara saat ini mengalami kesulitan dan penderitaan, maksud Tuhan hanya untuk merendahkan hatimu dan tahu apakah engkau tetap setia kepada Tuhan atau tidak. Bukan untuk membuat traumamu makin banyak, bukan membuat luka pahitmu makin banyak, makin gak seneng, makin banyak musuh, bukan. Tetapi untuk membuat dia lihat hatimu
Di mana? Ketika kita menjadi sulit makan, Tuhan melihat apakah hatimu bersungut-sungut dan mulai bilang, dia ya utang sama saya nggak bayar-bayar, sekarang saya miskin. Dia ya, dia menghina kami, lihat ya nanti kamu begini. Tuhan mau engkau rendah hati dan koreksi. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Kesulitan diizinkan untuk membuat kita dipersiapkan oleh Dia. Dan hal penting kedua yang harus diwaspadai sepanjang perjalanan hidup kita, yaitu kenyamanan dan kemakmuran. Ulangan 8 ayat 11 sampai 14. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang kepada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan padamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara tahu kalimat dua ini diucapkan oleh Musa. Musa memimpin jutaan orang Israel berputar-putar 40 tahun. Dia memimpin bangsa ini, bangsa yang tegar tengkuk. Ketika tidak ada air, mereka teriak-teriak, marah-marah. Musa berdoa, Tuhan keluarkan air. Ketika mereka lapar, mereka marah. Musa berdoa, Tuhan buka langit dan datanglah roti. Ketika mereka melihat musuh, mereka marah-marah. Tuhan berkata, Musa, angkat tanganmu, angkat pedangmu, perang, dan aku akan memberi engkau kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Panasnya pasir, dinginnya malam, gelapnya padang gurun. Mereka rasa sulit. Tidak ada rumah, tidak ada tempat untuk berlindung, untuk istirahat. 40 tahun. Tuhan berkata, aku sedang mengajari engkau untuk rendah. Dan Musa, ketika dia mau mati, Tuhan berkata, lihat Musa, itu tanah Kanaan. Tanah yang penuh dengan anggur, susu, madunya melimpah-limpah. Dan Tuhan berkata, Musa, engkau tidak akan masuk ke sana. Engkau hanya akan menatap ke sana. Saudara-saudara, Musa tidak menikmati keindahan Kanaan. Dia berdiri sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Saya kagum dengan hamba Tuhan ini. Hebat. Sebelum dia menutup mata dan dia siap untuk dipanggil Tuhan, dia berkata dengan wibawa surgawi, hai bangsa Israel, di depan kau lihat tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu, madu, anggurnya, dan segala kelimpahan dari Tuhan. Engkau telah menikmati, engkau telah berjalan dalam panas penderitaan hidupmu selama 40 tahun. Ingat ini dua hal. Ketika engkau mengalami kesukaran, penderitaan, itu karena Tuhan sedang melihat hatimu. Di mana hatimu? Di makanan. Sehingga engkau berkelahi, sehingga engkau memaki, sehingga engkau saling bunuh karena iri hati. Ingat, kesulitan dan penderitaan diizinkan oleh Allah untuk mengetahui hatimu. Dan nanti jika engkau menyeberang dari tempat ini, lalu masuk ke tempat penuh dengan kenikmatan dan berkat Tuhan, ingat ini ya, ingat. Jangan tinggi hati. Karena semuanya dari Tuhan. Siapa yang menyediakan tanah Kanaan itu? Tuhan. Siapa yang menyediakan rumah-rumah yang sekarang saudara tempati? Siapa? Tuhan. Berapa tahun yang lalu saya dengar jemaat, aduh Bu, susah saya bayar.
Rumah ini kami harus bayar bulanannya. Aduh, berat. Saya mau tanya sekarang, saudara di titik ini, lewat gak? Lewat gak? Lewat. Siapa yang menyediakannya? Tuhan. Dan engkau akan masuk kepada tanah yang diberkati oleh Tuhan. Taruh di dalam hatimu, ketetapan Tuhan menjadi yang terutama. Tuhan menjadi yang terutama. Aku mau setia, terutama. Aku mau taat. Ketika aku menikmati kenikmatan dan kenyamanan, aku akan mengelola keuangan dengan benar. Saya akan takut kepada Tuhan karena semuanya dari Tuhan. Dan ingat, setiap firman yang saudara dengar, lakukan. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Peperanganmu akan dimenangkan. Engkau diurapi oleh Tuhan dengan urapan yang luar biasa. Saya mau tanya, akan ada masa yang sukar. Siapa yang berkata, Tuhan, saya mau menjadi orang-orang besar yang dipimpin Tuhan masuk di masa itu. Kita baca setiap poin-poin ini. 1, 2, 3. 1, akan dan pasti terjadi di masa mendatang karena Tuhan sudah menetapkannya. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Atur pola makan. Atur apa yang saudara beli. Atur. Supaya sekarang tidak perlu berlebih-lebih. Sehingga engkau bisa menyisihkan untuk masa depan. Kalau bisa 20%. Yang kedua, 1, 2, 3. Tuhan menyediakan orang-orang yang diurapi dengan rohnya untuk menjadi pemimpin dan memelihara umatnya untuk bertahan di masa yang sukar. Saya mau anak-anak muda yang belum menikah berdiri. Yang belum menikah anak-anak muda. Pak Juanda jangan, Pak. Berdiri. Saudara sudah semangat kepengen berdiri, ya berdiri rasanya kepengen berdiri nih. Aduh, nanti dulu. Yang belum menikah, nanti dulu. Ya, buat saudara, oke. Yang belum menikah, saya mau katakan akan ada masa yang sukar. Kalian punya kesempatan untuk menjadi pemimpin. Orang tua saat ini sedang mempersiapkanmu, membawamu ke tempat ini. Ini ada 2 anak belum berdiri nih, bangkit berdiri. Ayo, ambil. Nah. Orang tuamu membawamu ke tempat ini untuk ibadah. Untuk sebuah alasan. Engkau sedang dipersiapkan. Tahu kan rasanya susah hidup orang tua? Kamu dengar ketika mamamu menangis, papamu menangis, tahu semua? Kadang-kadang hatimu pahit. Ingat, Tuhan sedang melihat hatimu. Engkau sedang dipersiapkan untuk tidak kalah dengan hidup. Tetapi menjadi seorang dengan hati yang besar untuk menjadi pemimpin. Hari ini kau dengar tentang firman Tuhan, tentang uang. Ingat, uang milik Tuhan. Jangan dikejar-kejar, diusahakan mati-matian, banting tulang. Kerjalah dengan maksimal. Rencanamu serahkan kepada Tuhan. Apa yang kau jumpai dengan tanganmu, lakukan. Belajar, kerja, lakukan dengan maksimal. Tuhan berkati. Engkau akan dipakai oleh Tuhan. Dan orang tua, ingat ini, selalu kuatkan mereka. Masa-masa sulit akan membentuk kita. Yang ketiga, semua orang tua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Bersama dengan anak-anak bangkit berdiri. Baca yang ketiga, 1, 2, 3. Tuhan telah membentuk orang-orang pilihannya di masa-masa sulit di hidupnya, mengujinya, menguatkannya dan menopangnya untuk siap menjadi pemimpin di masa depan. Amin. Yang keempat, sama-sama katakan, ujian terbesar kita, bagaimana kita mengelola keuangan. Mulai taruh tanganmu di kepala. Bilang, Tuhan, saya harus punya hikmat urapan Roh Kudus mengelola uang Tuhan yang dititipkan kepada saya. Amin. Yang kelima, ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Tanda penting pengurapan Roh Kudus adalah bijak mengelola keuangannya
dalam tuntunan Roh Kudus. Siapa mau jadi orang bijak? Amin, haleluya. Keenam, pedang roh melakukan firman Tuhan, rema yang membuat kita menang. Ucapkan sekali lagi, pedang roh melakukan firman Tuhan, rema yang membuat kita menang. 7. Ya, sekarang kalimat kata mu diganti nama atau saya. Katakan 1, 2, 3. Saat berada dalam kesulitan, Tuhan sedang menguji hati saya. Rendahkan hati, tetap setia dan taat. Amin. Yang ke-8, ketika kita nyaman dan diberkati Tuhan, jangan tinggi hati, setia dan taat kepada Tuhan. Ucapkan kepada depan, belakang, kanan, kiri. Jangan orang-orang yang cuman kenal sedikit. Ayo ke sana. Jangan tinggi hati, nanti kamu kaya, diberkati Tuhan. Jangan tinggi hati. Ya, Jonah, Kevin, ucapkan ayo. Kayla, nah, Michelle, semua. Jangan tinggi hati. Kita akan kaya, diberkati Tuhan. Ingat, semua berasal dari Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tim musik maju ke depan. Silakan duduk, saudara. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu, amin, dicurahkan di tempat ini, amin, haleluya. Saudara-saudara, akan ada kegerakan pekerjaan Roh Allah yang hebat. Dia bekerja dengan luar biasa, membangkitkan orang-orang dengan hati yang baru, yang mau diubah setiap hari di dalam akal budinya. Dia akan mengelola keuangan dalam takut dan akan Tuhan. Dia akan penuh dengan kasih dan menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Orang-orang demikian akan ditakuti oleh kegelapan. Orang-orang demikian akan memenangkan dunia bagi Tuhan. Dan saudaralah orangnya, saudaralah pilihan Tuhan. Berdiri, nyanyikan lagu ini dengan iman. Haleluya, haleluya, syukur Tuhan. Berhembuslah, haleluya. Jika saudara mau maju ke depan untuk didoakan, maju ke depan. Kami hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah, amin, haleluya, Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Mari saudara, mari maju ke depan. Haleluya, kami akan berdoa buat saudara. Haleluya. Dipersiapkan untuk kepanggilan rohani. Haleluya. Allah mempersiapkan saudara
buat saudara. Haleluya. Tembuslah sekarang. Amin. Urapilah kami, amin Tuhan, dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat, amin. Glory, haleluya. Kami rindu Tuhan melihat semua, amin, haleluya. Dicurahkan di tempat ini, urapilah, haleluya. Urapilah kami, amin, haleluya. Roh yang membaharui akal budi, roh yang membaharui dalam nama Yesus, menyadarkannya untuk percaya bahwa Tuhan membawanya untuk sebuah maksud. Allah mengasihi dengan kasih yang kekal, Allah mengasihi dengan kasih yang kekal dalam nama Yesus. Glory, haleluya. Dalam nama Yesus, Bapa pakai dengan kuasa Tuhan, ajaib Yesus. Urapi Tuhan, urapi Allah. Glory, glory, syukur. Mari kita menyembah Tuhan semua saudara-saudara. Haleluya, glory. Mulia namamu Allah. Syukur Yesus, Allah Roh Kudus. Jamah dengan urapan baru, jamah dengan urapan baru. Terima kasih Tuhan, haleluya. Jamah dengan urapan baru dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, urapan baru Yesus untuk menang, untuk melihat bagaimana Engkau memakai hidupnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamahan Tuhan, jamahan Tuhan. Yesus Allah yang memberikan kemampuan dalam pengurapan Tuhan, dalam nama Yesus. Urapan Tuhan, haleluya, haleluya. Oh glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk masa-masa sulit membentuknya semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, karena janji-Mu akan dikenapi. Yesus, Kau yang mengangkat. Haleluya. Berikan hati takut akan Engkau. Haleluya. Yesus, glory, glory Tuhan. Amin, 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 amin. Urapan baru, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Engkau memampukan dengan pengurapan Tuhan dalam nama Yesus, dalam mengelola keuangan, melakukan firman, menang, haleluya. Yesus, glory, haleluya Bapa. Terpujilah Allah. Syukur, syukur dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, ya Allah, kami berdoa kuasa Tuhan, ya Tuhan, menjamah Tuhan. Engkau yang membentuk hatinya seperti hati Tuhan. Buat di masa-masa yang berat, untuk dunia dapat melihat perbedaannya. Orang yang percaya kepada Tuhan, Engkau membawanya Bapa kepada pengalaman bersandar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Allah, Engkau jalan, Dia tetap ada dalam jalan, walaupun gelap, walaupun sepi, walaupun menyakitkan, tetapi Engkau tidak pernah tinggalkan. Kadang tidak ada jawaban, kadang Engkau diam, tetapi Engkau tetap ada di jalan itu. Haleluya. Topang Tuhan, topang Allah. Haleluya, haleluya. Yesus, glory, haleluya Tuhan. Ajaib, glory, mulia namamu. Haleluya Tuhan. Kami percaya Allah, Engkau sedang mempersiapkan kami. Haleluya. Engkau sedang mempersiapkan hati kami melewati masa sukar ini.
hati kami. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Allah. Haleluya, kuatkan mereka untuk melihat bahwa Kanaan itu sudah dekat. Kuatkan mereka untuk melihat apa yang besar disediakan Tuhan. Terpujilah Allah. Haleluya, haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, bukan kepahitan saudara menjadi fokus, bukan kekecewaan saudara menjadi fokus, bukan semua kesulitanmu yang menjadi arah hidupmu. Yang terutama adalah Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Dalam segala keadaan, yang terutama di dalam hidup ini, amin, memuliakan namanya. Amin. Haleluya, haleluya, glory. Saya mau cinta Yesus, haleluya, jamaah kami dengan kasih yang baru untukmu Tuhan. Haleluya, saya mau cinta. Haleluya, 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 glory. Saya mau, benar Tuhan, urapi kami untuk mengasihi Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, Korinai Balabarata Seida, Labari Hanapola, Rasteidi, Karyaina Latara Hanapo, Labina Seida, Alahun, Baranoi Kaye, Lewasikanaya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pengurapan yang baru dari Tuhan menyembuhkan hati kami. Kami mencabut semua duri-duri dan olak yang selama ini mengganggu hati. Ketika kami melewati semak duri, ketika kami berjalan melewati paku-paku yang tajam di sepanjang jalan kami, Tuhan, tolong kami untuk tidak fokus kepada semak, tidak fokus kepada duri-duri itu, tetapi fokus kepada Tuhan. Engkau sedang melihat hati kami. Bapa, kami cabut semua kepahitan, kami cabut semua kekecewaan berkaitan dengan kesulitan hidup. Kami mengingat Engkau sedang membentuk kami, Engkau sedang membentuk dan mempersiapkan kami untuk sebuah masa besar, untuk menjadi orang-orang yang menjadi berkat, kuat di dalam keuangan. Dalam nama Yesus, kami menolak diikat oleh kekurangan. Kami menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang telah bekerja memanggil kami, Engkau masuk dalam hidup kami, memberi hidup dalam kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan saya hidup dalam kelimpahan. Katakan dengan iman, haleluya, saya hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan, kelimpahan pengurapan Tuhan atas hidup saya. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan. Berkati anak-anak kami Bapa, cucu-cucu kami. Mereka akan memasuki masa-masa yang berat, tetapi kami tahu fondasi yang benar, hati mereka yang benar akan menjadikan mereka Yusuf di akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pengurapan Allah ada di atas kami. Engkau mengingatkan kami Bapa, untuk kami mengelola keuangan kami dengan benar. Ketika kami masuk kepada kemakmuran, ketika kami menikmati kenyamanan, kami tidak akan tinggi hati, karena semuanya adalah milik Tuhan. Terpujilah Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya sorakan haleluya 3 kali dan amin. Haleluya, 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 amin, amin, haleluya. Silakan duduk saudara yang kasih. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur dan terima kasih kepada Pastor Rosi yang sudah menyampaikan firman-Nya. Mari kita semua jemaat Tuhan saat ini yang hadir, kita meminta pertolongan Tuhan lewat Roh Kudus untuk memampukan kita, menolong kita, mengelola keuangan-keuangan kita. Amin. Haleluya. Dan saat ini saya akan membacakan warta sepekan dari gereja kita. Gembala sidang dan seluruh pengerja mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kami menyambut saudara dengan sukacita dan kami rindu untuk kita boleh berkumpul bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama di tempat ini di gereja Tuhan. Dan kami mengadakan 2 kali kebaktian. Ibadah pertama kita pukul 8 pagi dan ibadah kedua pukul 5 sore. Dan informasikan kepada setiap kita, doa Jumat Menara Doa diadakan setiap Jumat pukul 7 malam. Jadi kepada setiap jemaat untuk boleh bersama-sama kita bersekutu, bersatu hati, berdoa bersama dalam ibadah ini. Dan tempatnya di ruangan bawah gereja kita. Mari kita bersama-sama membawa setiap doa-doa kita baik secara pribadi, secara korporat bersama dengan doa-doa gereja kita. Kita mau naikkan dalam setiap ibadah doa Jumat kita. Dan kami mengundang kepada seluruh jemaat untuk boleh bergabung bersama dengan kami dalam menara doa gereja kita. Itu saja pengumuman pada hari ini. Dan saat ini mari kita akan mempersembahkan persembahan kita yang terbaik yang sudah kita persiapkan. Baik persembahan kita secara pribadi ataupun perpuluhan yang kita sudah persiapkan yang akan kita berikan dalam gereja Tuhan. Sebelum kita memberi, saya akan membacakan 1 ayat yang diambil dari Keluaran 35 ayat 5. Begini firman Tuhan. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami membawa setiap persembahan-persembahan kami yang sudah kami persiapkan yang terbaik hanya bagimu Bapa. Biarlah kami memberi sebagian dari apa yang sudah kami miliki, yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Karena ini adalah milik-Mu Bapa. Dan saat ini kami membawanya Tuhan Yesus dalam rumah-Mu Tuhan. Biarlah setiap persembahan-persembahan kami ini boleh dipergunakan untuk pelayanan-Mu Tuhan Yesus. Untuk pelayanan gereja kami Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan lewat persembahan-persembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga membawa setiap keluarga kami, anak-anak kami, usaha kami Tuhan Yesus. Orang-orang yang kami kasihi, kami percaya Tuhan, mereka ada di hati kami dan mereka juga ada di hati-Mu. Berkat-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus tercurah, melimpah dalam setiap kehidupan kami. Baik berkat secara ekonomi maupun berkat secara kesehatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami membawa setiap doa kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, biarlah setiap kita yang percaya katakan, amin, haleluya, haleluya Tuhan. Kita percaya, berkat Tuhan tercurah sampai kepada anak cucu kita. Amin.
merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari dengan iman kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, kepada kita diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan menutup ibadah kita. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Amin, amin Tuhan. Tuhanku dahsyat, Amin Tuhan. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya Tuhan, haleluya. Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah umat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang selalu turun tangan ketika kami mengangkat tangan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Khususnya dalam minggu yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap rencana, setiap perjalanan kami, setiap pemikiran-pemikiran kami, apa yang kami lakukan, cita-cita kami termasuk pun keluarga kami, Tuhan akan menolong dan memberkatinya. Usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan, rencana-rencana hidup kami diberkati oleh Tuhan, dan kerohanian kami juga diberkati oleh Tuhan agar kami semakin dekat dengan Tuhan, hubungan kami semakin dekat dengan Tuhan, dan kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan, diberkatilah kami dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara. Mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyayangi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah
dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memberi luas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.